يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب من تذاكر جيران بذي سلامي مجزت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu kita sudah menyampaikan membahas tentang wujubut tathabbuti minal akhbari. Nah, karena sudah 2 minggu mungkin diulangi lagi ya, untuk refresh lagi. Untuk apa? Refresh lagi supaya segar lagi tentang hal ini. Jadi dari ayat ke-6 sampai ayat ke-7 dari surat Al-Hujurat ini menerangkan tentang wajibnya menetapkan, menguatkan, mengokohkan minal akhbari, gitu ya, validitasnya dari segala bentuk berita. Ini beritanya valid apa enggak? Gitu. Dalam kehidupan kita, Rasulullah itu sebagai bentuk, sebagai sosok uswatun hasanah. Jadi apa-apa yang belum pernah dilakukan oleh manusia, oleh adat, beliau lakukan dalam hal kemaslahatan untuk semuanya. Itu ya, itu begitu. Nah, ayat ke-6 kemarin itu menerangkan tentang tabayyun. Apa? Tabayyun. Gitu. Jadi menerangkan tentang tabayyun. Gitu. Jadi pada 2 minggu yang lalu menerangkan tentang tabayyun, berlandaskan dari ayat ke-6 surat Al-Hujurat. Surat 6 dari surat Al-Hujurat. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, kalau telah datang, maka jika ja'a telah datang kepada kalian semua fasikun, orang fasik. Orang fasik itu kita, kata-kata fasik ini di dalam Al-Qur'an dengan turunan-turunannya, ada fasaqo, yafsuqu, fasuqa. Itu fasik ini ada fasik ini dengan turunannya, baik dalam bentuk isim masdar fisqun, balik dalam bentuk fi'il madi fasaqa,
baik dalam bentuk fi'il mudhari yafsuku, baik dalam bentuk isim fa'il fasikun, itu seluruhnya itu mempunyai dalam Al-Quran 54 kata. Berapa? 54 kata fasik. Nah, khusus di dalam ayat ke-6 surat Al-Hujurat ini menggunakan isim fa'il fasikun, fasik. Jarang sekali kita di dalam masyarakat, biasanya apabila di dalam pergesekan kita ini di masyarakat ini melontarkan, kalau kurang enak hati itu melontarkan dengan kata-kata fasik, kan gitu ya, dasar kafir, bahasanya begitu ya gitu. Tapi fasik ini jarang sekali diangkat dalam bentuk fi'il. Jadi fasik. Nah, ini dalam bentuk isim Nah, dalam bentuk isim fa'il ini di dalam Al-Quran 37 kali disebutkan. Nah, biasanya kalau sudah menyebutkan kata-kata bentuknya fasikun, isim fa'il, ini menunjukkan bahwa sifat fasik tersebut sudah menyatu dengan orang tersebut, Nah, satu. Kedua, di dalam ayat ke-6 ini bentuknya masih nakirah, masih umum, fasikun, bukan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akumul fasiku, al-fasik pakai ada alnya, bukan ma'rifat, yang menunjukkan keumuman bagi siapa saja sampai saat ini, sampai yaumul kiamah. Apabila telah datang seseorang membawa berita kepada kalian, gitu ya, binabain, dengan berita, fatabayyanu, maka tabayyun, maka cermati, maka amati, maka klarifikasi. Ini berita betul apa enggak gitu. Ini berita sahih apa palsu. Yang istilah kita 2 minggu yang lalu, jangan ditelan mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena kenapa? Bahaya ini, merusak hubungan baik, hubungan sosial antara manusia dengan manusia, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Kadang beritanya sama, Pak, Bu, beritanya sama, tapi ketika menyampaikannya saja dalam situasi kondisi yang berbeda, itu nanti tanggapannya bisa berbeda. Itu makanya pentingnya ilmu komunikasi itu begitu. Kenapa? Antusibu qauman. Karena kenapa? Kamu atau kalian akan menimpahkan musibah terhadap satu kaum bijahalatin, dengan kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu, maka kalian akan menjadi alama atas ma sesuatu fa'altum yang telah kalian lakukan, nadimin, nyesel. Karena kenapa? Kemakan berita orang lain, kemakan berita hoax gitu. Jadi kemakan berita hoax. Zaman sekarang ini kan zaman hoax, ya Bu. Kurang-kurangnya kita teliti, cermati, zaman sekarang ini zaman hoax. Ketika sudah zaman hoax, zaman fitnah. Kalau udah zaman fitnah, ketenangan, kenyamanan sulit dicari, karena saling mencurigakan, karena saling mencurigai gitu. Ini dia datang, jadi begitu. Jadi hati-hati. Wa alamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna fikum Rasulullah, bahwasanya di antara kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana. Yang lau yuti'ukum, yang seandainya yuti'ukum, ya, dia mentaat kepada kalian, fi katsiri minal amri, di dalam sebagian besar perkara, la'anittum, maka kalian akan menjadi berdosa, bahasa segitu, akan susah, la'anitum, maka kalian akan susah. Walakinnallaha, akan tetapi Allah, habbaba ilaikumul iman, Allah menanamkan rasa cinta kepada kalian, al imana, untuk keimanan,
kepada Allah dan Rasulnya. Wa zayyanahu, dan Allah menghiasinya, fi qulubikum, di dalam hati kalian. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa, dan Allah apa? Qarraha, menanamkan rasa benci, rasa tidak suka maksudnya. Ilaikum, di dalam hati kalian, kepada kalian semua, al kufra, kafir, wal fusuqa, dan fasik gitu. Wal fasik gitu. Wal isyana, dan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang memang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dalam perjalanannya seperti yang saya sampaikan, tidak semua sahabat Rasulullah itu rajin ibadah, enggak. Tidak semua sahabat Rasulullah itu memang tiap harinya itu adalah ahli-ahli ibadah, enggak. Jadi layaknya kita ini orang yang hidup di masa Rasulullah dan dia beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu gitu takrifnya itu orang yang hidup semasa Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah lalu dilanjutkan dengan keimanan. Nah, itu sahabat. Takrifnya kita simpelkan saja. Nah, itu. Nah, ternyata dalam perjalanannya, dalam kehidupannya, sahabat itu nggak semuanya itu rajin ke masjid semua. Sahabat itu nggak rajin semuanya ngaji, enggak. Sahabat itu nggak semuanya rajin ABCD, enggak. Semuanya itu bertingkat. Makanya ada sahabat yang utama. Namun para alim ulama kita menganggap semua sahabat itu adalah sahabatnya Rasulullah. Enggak memilah-milih. Inilah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat nih, salah satunya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya para alim ulama dulu di dalam menulis kitab muqaddimahnya itu, di dalam muqaddimah kitab-kitabnya itu biasanya itu simple. Apa? Simple. Jadi nggak harus jelimet, nggak harus panjang-panjang gitu, enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in, dan dengan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Ala umurid dunya waddin, atas segala perkara dunia dan agama kan gitu kan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan atas pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas apanya? Keluarganya, alihi, kemudian wasahbihi, dan alihi wasahbihi, dan para sahabat. Terus belakangnya ada apa? Ajmain. Apa artinya ajmain? Hal untuk sahabat. Seluruh sahabat pengen yang rajin, pengen yang kagak rajin, pengen yang memang sering jujur, ada yang memang tukang bohong gitu. Ajmain dikategorikan semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya ketika terjadi peperangan di dalam perang Siffin, peperangan antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan, pada saat itu terjadi di dalam akidah orang Mu'tazilah mengatakan, kan karena terjadi peperangan ini tidak sedikit di antara kaum muslimin yang meninggal karena kedua belah pihak adalah muslim. Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya terjadi tahqiq karena ada kubu Amr bin As di dalam Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini akhirnya terjadi. Nah, Mu'tazilah menganggap bahwasanya kaum muslimin yang meninggal di dalam peperangan antara kaum muslimin gitu, karena mereka beriman, kan gitu ya. Karena kaum muslimin, maka mereka itu dia ada di satu tempat di antara dua tempat. Manzilah bainal manzilatain. Ini mohon maaf ya, ini biar kita paham. Jadi orang Mu'tazilah itu yang lebih mengedepankan tentang akal. Karena kenapa ada sandaran al-qatil wal maqtul finnar. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh
wal maqtulu dan yang dibunuh itu finnari masuk neraka. Kata Rasulullah itu. Kata sahabat, ya Rasulullah kok bisa al-qatil yang membunuh wal maqtul juga yang dibunuh itu masuk neraka? Oh iya. Gitu. Al-qatil yang maqtul yang dibunuh, kalau nggak dibunuh dia pasti ngebunuh, samanya. Gitu, berbalik membunuh. Namun dalam kasus peperangan Siffin ini antara kaum muslimin, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat al-qatil wal maqtul fil jannah. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Gitu, al-qatil wal maqtul fil jannah. Yang membunuh dan yang terbunuh fil jannati di dalam surga. Kenapa? Lain dengan Mu'tazilah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah itu menganggap bahwasanya karena mereka ada iman, maka mereka besok di yaumul qiyamah ada satu tempat di antara surga dan neraka. Nah, mereka akan bertempat di situ. Al-manzilah bainal manzilataini. Tapi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya yang membunuh dan dibunuh adalah masuk surga. Karena kenapa? Dengan landasan ijtihadnya masing-masing. Sayyidina Ali kenapa memerangi Muawiyah bin Abu Sufyan? Karena ijtihadnya. Dengan ijtihadnya. Muawiyah bin Abu Sufyan juga memerangi Sayyidina Ali karena dengan ijtihadnya. Ini husnudzonnya. Orang yang ijtihad, seorang muslim yang ijtihad gitu, dengan dilandasi dengan betul-betul menguras tenaga pikiran, dilandaskan dengan Al-Qur'an dan hadis, dengan pemikiran yang realistis dan bijak. Ketika hasil keputusannya tersebut itu benar, maka dia mendapat 2 pahala, kata Rasulullah. Seorang hakim itu begitu. Pun ketika dia keputusannya itu salah, dia mendapat 1 pahala. Pak, Bu, pernah melihat bagaimana keadaan seorang hakim di pengadilan? Pernah lihat nggak? Di TV kan kita. Berat nggak tugasnya? Berat nggak tugasnya? Sangat berat tugasnya. Seorang hakim itu bisa salah, bisa benar. Dan zaman sekarang sesuatu yang salah bisa dijadikan benar, sesuatu yang benar dijadikan salah. Terbolak-bolak, gitu kan? Nah, hakim itu harus cermat. Apalagi hakimnya kalau nggak kuat-kuatnya, ya ada, mohon maaf, dapat bukan duit doangan, dapat bingkisan, mobil, rumah maupun yang lain kan gitu ya. Intinya begitulah, banyak hal. Ataupun di bawah ancaman. Nggak gampang jadi hakim tuh. Seorang hakim ketika memutuskan dengan ijtihadnya yang benar gitu, dia benar memutuskannya, maka dia mendapat 2 pahala. Tapi ketika dia salah, dia mendapat satu pahala. Tetap oleh karenanya kaum muslimin yang meninggal di dalam peperangan sesama saudara muslimin itu besok di yaumul qiyamah menurut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah adalah berada di dalam surga. Al-qatilu yang membunuh, wal maqtulu dan yang dibunuh itu fil jannati di dalam surga. Ingat ini, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekali lagi balik lagi kita ke tabayun, klarifikasi. Jadi para sahabat i'tiqad Ahlussunnah, balik lagi, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, tetap para alim ulama itu menggunakan kata ajma'i. Seluruh sahabat itu semuanya itu mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengen yang qatil, pengen yang maktul. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kayaknya ini kalimat simple, Pak. Di dalam kitab-kitab apaan sih ulama kok simpel banget sih, bikin mukadimah cuma seemprit. Padahal di dalam isinya itu mempunyai pemahaman yang sangat luas sekali. Jadi kembali lagi kepada tabayun. Klarifikasi. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri kita itu ada Rasulullah. Maksudnya itu para sahabat dulu. Itu begitu. Kan kita udah paham. Yang dimaksud orang fasik di sini menurut riwayat siapa? Menurut riwayat asbabun nuzul, menurut riwayat daripada Ibnu Jarir wa Ahmad wa Ibnu Abu Hatim wa Tabrani dan yang lainnya, ini adalah Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Ingat nggak, Pak? Gini aja. Iya. Orang udah 2 minggu, janganin 2 minggu baru ngomong aja udah lupa. Nah, gitu Pak Budi. Gitu. Janganin 2 minggu baru ngomong aja lah.
kan gitu, keluar dari masjid lupa lagi kata. Nah, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid kan begitu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Banil Mustalik kan gitu. Suatu saat Rasulullah manggil Walid bin Uqbah, Walid kadir. Ta'al. Ane ngutus ente ke Banil Mustalik buat ngapain? Musaddiqan, buat apa? Buat nagih pajak, buat nagih zakat gitu. Nah, ternyata Walid bin Uqbah dan Abi Mu'aid, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid dengan orang-orang Banil Mustalik terdapat hikdun, ihnatun. Terdapat apa? Terdapat dendam, terdapat permasalahan, terdapat permusuhan. Kan gitu kan? Terdapat permusuhan. Tapi karena ini perintah Rasulullah, akhirnya apa? Jalan nggak? Jalan naik kendaraannya. Tapi masih diurung dengan rasa takut, diliputi dengan rasa ketakutan. Nyampe di sono, orang Banil Mustalik tahu nih jadwalnya bayar zakat. Oh, ini barangkali utusannya Rasul. Keluar mereka pengen nyambut, bukan nyambit. Kan gitu kan ya, pengen nyambut. Nah, Walid bin Uqbah ketika datang orang-orang Banil Mustalik keluar dari gerbang nih takut. Waduh, beneran gue disambut nih kan gitu ya. Beneran abis lah. Akhirnya karena rasa takut, faraja'a, akhirnya balik ke Rasulullah. Belum aja amprok, belum ketemu. Kan gitu kan? Pas udah nyampe ke Rasulullah, apa laporannya? Laporan Walid bin Uqbah. Ingat nggak Pak? Ya Rasulullah, innal qauma hammu biqatli. Ya Rasulullah, innal qauma, sesungguhnya orang-orang Banil Mustalik, kaum Banil Mustalik, hammu, mereka berhasrat, berkeinginan keras biqatli, untuk membunuhku. Dikata begitu. Wa mana'u sadaqatihim, dan mereka nggak mau bayar zakat mereka. Waduh, padahal udah ketemu belum? Udah ngobrol belum? Waduh. Ada yang kayak begitu di sini? Banyak. Ya Allah, hati-hati. Akhirnya kan apa langsung? Fahamman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghazwihim. Apa sikap Rasul? Rasul ketika dengar utusannya pengen dibunuh, bahkan perintahnya nggak ditaati. Akhirnya Rasulullah pengen memerangi orang-orang Banil Mustalik. Untung aja fabainahum fi dzalika, ketika berbincang-bincang gitu datang utusan dari Banil Mustalik nyusul pada datang tuh. Kemudian mereka mengungkapkan, ya Rasulullah, sami'na bi rasulika, wahai Rasulullah, kami dengar, kami melihat, kami mengetahui akan kedatangan dari utusanmu tuh gitu. Fakharajana nukrimuhu, kami bermaksud keluar langsung untuk memuliakannya, pengen nyambut, bukan pengen ngebunuh, bukan. Tapi kok dia malah kabur, malah dia balik gitu. Wa nu'addi ilaiha ma qabilna minas shadaqah, kemudian kami pun ingin membayar zakat gitu. Saya ingin sebenarnya bukan kali pertama saya ungkapkan. Rasulullah itu orang yang paling baik, paling husnudzon, akalnya itu pokoknya 100.000% apa berapa persen lah gitu ya. Ketika dengar utusannya diginiin, apa sikap beliau? Kemakan juga nggak? Marah. Sifat manusiawinya beliau, basyariahnya itu timbul. Walaupun beliau didampingi oleh malaikat Jibril, diingetin itu Rasulullah. Yang saya ingin sampaikan, lah bagaimana kita yang dampingin kita malaikat Jibril, mati langsung. Nah iya, emang kuat. Lah iya, dideketin malaikat Jibril aja kita langsung copot nih uruk. Lah iya, nggak bakal ada yang kuat gitu. Oleh karenanya Rasulullah itu sosok uswah, contoh. Biar deh, kata Rasulullah, gue jatuh duluan, masuk duluan, asal umat gue kagak jatuh, kagak kenapa. Nih contoh. Makanya Quran, hadis itu contoh. Rasulullah kalau emang hanya memegang prinsip kehormatan, hal begini nggak bakal diceritain. Orang aib diri sendiri kan ini kan. Iya,
nggak bakal diceritain. Tapi karena beliau betul rasul, seorang nabi, kagak bohong-bohongan, bukan rasul-rasulan, bukan nabian. Kalau rasul-rasulan, nabi-nabian biasanya kan prinsipnya kehormatan. Nggak boleh ada keliru. Padahal orang yang sempurna adalah ketika dia salah. Kesempurnaan manusia ketika ada dosanya. Kesempurnaan manusia ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat keliru. Gitu. Tetapi dilanjutkan dengan bertaubat, memperbaiki. Salah lagi, taubat lagi. Salah lagi, taubat lagi. Nggak usah khawatir. Namanya hidup sampai akhir hayat memang kita begitu. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Iya kan? Gimana lagunya? Mola. Gitu kira-kira gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi dalam hal ini kita ingin membentuk masyarakat yang madani, masyarakat yang islami. Yuk kita saling klarifikasi. Kan gitu. Katanya masjid begini-begini, klarifikasi langsung siapa yang ngeluarin. Ini beritanya dari mana? Ini bagaimana? Jadi biar enak semuanya. Kan gitu. Tidak saling menuduh, tidak saling curiga mencurigai. Alhamdulillahirabbil alamin.